Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Yasti dengan NIM 3337240012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang telah diberikan, yaitu mengenai materi English. Menjelaskan tugas nomor 1 yaitu implementasi insert di awal untuk secular English dan juga membuat fungsi insert front untuk menambahkan node di awal dalam secular English. Di sini saya akan menjelaskan kode yang sudah saya buat. Yang pertama, tentu saja jangan lupa include artinya dan juga using namespace std. Selanjutnya itu ada struktur node, di mana struktur node ini menyimpan nilai data dan juga menunjuk pada pointer berikutnya. Selanjutnya itu ada fungsi untuk menambahkan node di akhir. Kita pakai void insert n. Di dalam fungsinya itu ada node, unit value 0 itu untuk membuat node baru dengan nilai value. Lalu sini ada if, yaitu jika list kosong, kita menggunakan fungsi jika list kosong, lalu di bawahnya head sama dengan node, itu adalah node baru untuk menjadi head. Lalu selanjutnya head, next sama dengan head, karena secular node pertama menunjukkan dirinya sendiri, dan juga return artinya selesai. Selanjutnya itu ada node, yaitu pointer untuk iterasi, while mencari node terakhir dan juga memindahkan pointer ke node berikutnya. Selanjutnya di sini time next new node itu node terakhir menunjuk ke node baru, lalu new node next sama dengan head itu node baru menunjuk kembali ke head. Selanjutnya itu ada fungsi untuk menambahkan node di awal. Di sini kita pakai void insert front, yang dimana itu di bawahnya membuat node baru dengan nilai value. Lalu di baris bawahnya itu ada fungsi if, yaitu ini sebenarnya mirip-mirip fungsinya sama yang tadi, hanya saja di bawahnya itu ada head sama dengan node, jadi itu ditambahkan. Jadi ini tuh artinya untuk update head menjadi node baru. Selanjutnya itu ada fungsi untuk menampilkan secular English. Di sini ada fungsinya yaitu void display. Lalu ada fungsi if head. Ini jika list kosong, tidak ada yang ditampilkan. Selanjutnya itu ada node yang sama dengan head, lalu ada do. Sini ada cout data itu untuk menambahkan data node saat ini. Lalu garis bawahnya itu dan sama dengan next itu untuk memindahkan pointer ke node berikutnya. Selanjutnya itu yang while, berhenti ketika mau kembali ke head, lalu cout kembali ke awal ini untuk menampilkan bahwa list bersifat circular. Selanjutnya itu kita beralih ke inline atau fungsi mainnya. Itu ada node add sama dengan 0, itu list dimulai dalam keadaan kosong. Selanjutnya insert n ini ada yang 10, 20, 30 ini adalah untuk menambahkan node. Di sini sesuai dengan yang disesuaikan dengan isinya, yaitu 10, 20, 30 itu ditambahkan di akhir listnya. Selanjutnya ada cout sequel list setelah insert n. Ini untuk nanti di outputnya kita tambahkan, lalu kita panggil display head itu untuk menampilkan link list setelah insert n. Sini juga ada insert front head, kita ada 2, 5, dan 1 untuk kita tambahkan juga. Selanjutnya ada cout circular link list setelah insert front. Ini kita panggil display head yaitu untuk menampilkan circular link list setelah insert front. Di sini tidak, bedanya yang ini setelah insert front dan juga yang di atasnya itu setelah insert n. Itu return artinya programnya selesai. Selanjutnya kita run kodenya. Dan di sini sudah ada outputnya yaitu circular link list setelah insert n. Ini ada 10, 20, 30 lalu kembali ke awal. Lalu ada circular link list setelah insert front. Nah ini 10, 20, 30 sama seperti di sini, tapi di depannya itu ditambahkan lagi 1 dan juga 5, lalu terakhir juga masukkan dari awal.
Selanjutnya untuk yang tugas nomor 2 yaitu implementasi delete akhir untuk double linked list. Buat fungsi delete n untuk menghapus node terakhir dalam double linked list. Oke, jadi di sini pastinya ada stop node. Nah, di dalam sini ada indata, node next, juga node track. Bedanya di sini ada node track. Apa bedanya? Yaitu kalau node next itu pointer untuk ke node berikutnya, sedangkan node track itu untuk ke node sebelumnya. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk menambahkan node di awal, itu pakai void insert front. Yaitu di sini yang ini untuk membuat node baru dengan nilai value. Ini ya kurang lebih mirip-mirip sama yang tadi juga. Nah, ini juga sama, fungsi untuk menambahkan node di akhir. Lalu di sini makin scan. Nah, ini temp sama dengan next ini untuk memindahkan pointer ke node berikutnya. Lalu yang ini adalah untuk node terakhir yang menuju ke node baru. Yang bawahnya itu node baru menuju ke node sebelumnya. Selanjutnya ada fungsi untuk menghapus node di akhir. Ini ada void delete n fungsinya. Lalu kita pakai fungsi if, yaitu jika list kosong, cout list is empty. Artinya nanti tampilannya akan seperti ini. Tampilannya nanti outputnya list is empty. Setelah itu return atau selesai. Nah, lalu if yang kedua yaitu ini jika hanya ada satu node, maka node yang pertama akan dihapus. Nah, jadi 0 ini akan menjadi output satu-satunya. Selanjutnya ada node turn head. Nah, ini juga mirip-mirip sama yang tadi pertama. Terus ini bedanya ada delete temp. Nah, ini untuk hapus node terakhir. Karena kan di tugasnya itu untuk hapus node terakhir ya nanti. Jadi outputnya itu node terakhirnya itu nggak ada. Jadi absade kedua itu langsung ke 0. Selanjutnya dia ada fungsi untuk menampilkan dari depan ke belakang. Okay, void display forward. Terus di sini selama masih ada node, maka data akan ditampilkan dengan tanda ini sebagai pemisah. Jadi tanda ini tuh akan jadi sebagai pemisah. Terus selanjutnya memindahkan pointer ke node berikutnya untuk yang ini. Lalu bawahnya ada cout null untuk menandakan null sebagai penanda akhir list. Nah, selanjutnya kita ke in main atau fungsi mainnya. Untuk pakai node head sama dengan 0. Ini artinya list itu dimulai dalam keadaannya tuh kosong, jadi belum ada isinya. Nah, terus habis itu ada insert n dan juga insert front. Ini untuk menambahkan node. Di sini saya menambahkan nodenya nilai 10, 20 dan juga 5. Sama seperti yang ada di notepad-nya. Nah, ini beda sendiri insert front itu karena nantinya ini akan ada di awal. 5-nya ini nanti akan ada di awal. Lalu lanjut ada cout double linked list forward. Ini kita panggil yang display forward head untuk menampilkan double linked list dari depan ke belakang. Lalu ada delete n untuk menghapus node terakhir. Lalu ada cout after deleting last node. Panggil display forward head itu untuk menampilkan double linked list setelah penghapusan node terakhir. Jadi nanti outputnya itu akan node terakhirnya tuh hilang, jadi langsung ke 0 gitu. Sekarang coba kita run kodenya. Nah, ini sudah ada outputnya, yaitu double linked list forward itu berurutan ya 5, 10, 20 dan juga 0. Nah, ini tandanya seperti ini artinya bisa ke setelahnya juga ke sebelumnya. Setelah itu ada after deleting last node, artinya last node itu di delete. Nah, di sini last node-nya itu 20, jadi
hanya 5 dan juga 10 aja, habis itu langsung ke 0. Baik, yang selanjutnya itu saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu implementasi reverse pada W link list, ubah link list agar urutannya terbalik. Nah, sini saya sudah ada kodenya, jadi saya akan menjelaskan. Sini pastinya ada struct node, ada data, terus node next, juga node tab. Node next ini seperti yang tadi saya bilang itu untuk ke node berikutnya, sedangkan yang node tab itu untuk ke node sebelumnya. Lalu ada sini ada fungsi untuk menambahkan node di awal. Ini sama seperti yang tadi, karena kodenya juga sama, saya hanya bedanya kalau yang ini saya menambahkan untuk fungsi reverse, sedangkan yang tadi saya menambahkan fungsi delete. Jadi sebenarnya saya langsung aja ke fungsi delete-nya, karena yang atas-atasnya tuh sama kayak yang fungsi reverse. Yang atas-atas itu sama kayak yang tadi W link list yang ditambahin delete. Oke, di sini sudah ada fungsi untuk membalikkan atau nge-reverse W link list-nya. Jadi di sini pakai fungsi void reverse list. Terus di sini node tab sama dengan 0, ini pointer sementara untuk menyimpan nilai. Kalau ada node current sama dengan head, ini pointer untuk iterasi pada list. Selanjutnya ada while. Jadi ini selama node masih ada, pointer akan disimpan ke node sebelumnya. Lalu yang ini untuk tukar pointer yang ref dan next pada node. Pada current yang ini ada update pointer next ke node sebelumnya. Lalu terakhir yang ini pada while ini ada current sama dengan current ref, yaitu pindah ke node berikutnya yang sudah dibalik. Lalu ada fungsi if, itu jika ada node terakhir, head sama dengan temp, ref yaitu set head ke node terakhir yang akan diproses. Selanjutnya ini langsung saja ke if main atau fungsi mainnya. Ini sama seperti tadi ya, node head sama dengan 0, ini listnya dimulai dalam keadaan kosong. Lalu di sini ada kita insert nodenya nilai 10, 20, dan 5. Selanjutnya link list forward, atau forward itu yang berurutan, jadi dari awal sampai akhir. Kita panggil fungsinya display forward, ini untuk menambahkan link list dari depan ke belakang secara berurutan. Lalu panggil juga reverse list untuk membalikan urutan link list. Di sini ada cout link list reverse. Reverse itu artinya yang dibalik ya. Selanjutnya kita panggil juga display forward untuk menambahkan link list setelah dibalik. Jadi yang reverse ini dipanggil, lalu setelah itu baru kita panggil lagi, kita tampilkan link listnya setelah dibalik. Seperti itu. Lalu langsung saja kita run. Nah, kalau kita run, yang forward itu dia baru bertahan ya 5, 10, 20, lalu terakhir 0. Sedangkan kalau yang reverse itu dia dibalik angkanya ya, jadi dari yang besar ke kecil, yaitu 20, 10, dan 5, baru terakhirnya itu 0. Selanjutnya ke soal yang terakhir, yaitu membuat menu interaktif buat program menulis berbasis menu menggunakan switch case atau if else, di mana user bisa insert node di awal, insert node di akhir, delete node pertama, delete node terakhir, cari elemen tertentu, hitung jumlah node, reverse link list, tampilkan link list, dan juga keluar. Baik, di sini saya sudah ada kodenya, jadi langsung saja saya akan jelaskan. Di sini seperti biasa ada struct node yang berupa data dan juga pointer ke node berikutnya. Lalu di sini fungsi pertama yaitu ada fungsi untuk menambahkan node di awal. Jadi ini untuk menu yang pertama yaitu void insert at beginning. Nah, di sini ada struct node new node untuk alokasi memori untuk node baru.
Lalu untuk yang ini new node data sama dengan data untuk menyimpan data pada node baru. Lalu di bawahnya untuk pointer node baru yang mengarah ke node pertama yang sama. Selanjutnya itu ada head new node. Ini head atau kepala ini diubah menjadi node baru. Lalu ada fungsi yang kedua, yaitu fungsi untuk menambahkan node di akhir. Itu ada void insert at end. Jadi kalau yang tadi itu at beginning, kalau ini at end. Jadi yang tadi itu di awal, sedangkan yang ini di akhir. Di sini struct node ini untuk alokasi memori juga sama seperti yang tadi. Lalu ini ada struct node dan sama dengan head ini variabel sementara untuk reverse linked list. Lalu di sini yang ini itu untuk menyimpan data pada node baru. Selanjutnya ini adalah menandakan node ini adalah node terakhir. Jadi pointer setelah node terakhir itu nantinya ada 0. Lalu di sini ada fungsi if. Jadi jika linked list kosong, node baru akan menjadi head atau kepala. Selanjutnya reverse hingga node terakhir. Jadi node terakhir akan mengarah ke node baru. Selanjutnya itu ada fungsi untuk menghapus node pertama menggunakan void delete first. Untuk yang if ini fungsinya itu untuk mengecek jika linked list-nya itu kosong atau enggak. Nah, selanjutnya ini ada yang struct, itu untuk menyimpan pointer ke node pertama. Lalu ini ada yang head, itu untuk memindahkan head ke node berikutnya. Nah yang ini di temp ini itu fungsinya untuk menghapus node pertama. Selanjutnya itu ada fungsi untuk menghapus node terakhir. Nah, jadi yang tadi itu untuk menghapus node pertama, sedangkan yang ini untuk menghapus node terakhir. Itu ada fungsi void delete last. Nah, sama seperti yang tadi, ini juga if. Ini untuk mengecek jika linked list-nya itu kosong atau tidak. Selanjutnya ada if yang kedua, itu kalau misalkan ada satu node, nah terus free time, node yang pertama itu akan dihapus. Sedangkan setelah dihapus node yang pertama itu akan hanya tersisa 0. Jadi nantinya yang akan di outputnya tersisa itu hanya ada 0 gitu. Lalu ini ada free time. Next itu untuk menghapus node terakhir, dan yang ini untuk menjadikan node sebelumnya menjadi node terakhir. Selanjutnya ada fungsi untuk mencari elemen tertentu. Fungsinya yaitu void search element. Step ini itu fungsinya untuk menyimpan pointer untuk traverse linked list. Nah, while ini untuk traverse ke seluruh linked list. Lalu if artinya jika data ditemukan, maka data itu akan lanjut ke node berikutnya. Lalu ini ada printf. Jika data tidak ditemukan, nah ini maksudnya di sini akan tertulis elemen tidak ditemukan jika semisal datanya itu tidak ditemukan. Selanjutnya itu ada fungsi untuk menghitung jumlah node in count nodes. Di sini in count sampai dengan 0 ini variabel untuk menghitung jumlah nodenya. Lalu ada struct node, ini untuk menyimpan pointer untuk traverse linked list. Lalu ada while traverse hingga akhir linked list, dan juga count plus plus, artinya itu tambah count untuk di setiap node. Lalu time sama dengan time next itu lanjut ke node berikutnya, artinya lanjut ke node berikutnya atau yang selanjutnya. Nah, itu terus ada return count, artinya kembalikan jumlah node. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi untuk kembalikan linked list. Di sini kita pakai void reverse list. Nah, di sini ada struct node, ref sama dengan 0, ini dapat dan balikan setiap node. Terus ada yang while. Lalu next sama dengan current, next itu untuk menyimpan node berikutnya. Lalu yang bawahnya itu untuk membalikan pointer, yang bawahnya juga untuk update ref ke node sekarang. Lalu yang ini untuk lanjut ke node berikutnya. Lalu yang head ini
head ini akan diubah menjadi node terakhir. Nah, kan jadi sebelumnya itu head ini node pertama, lalu setelah diubah itu dia akan menjadi node yang terakhir. Nah, ini fungsi yang terakhir yaitu fungsi untuk menampilkan link list-nya menggunakan fungsi void display list. If jika link list kosong, struct menyimpan pointer untuk reference link list, while reference link ke seluruh link list, lalu printf yaitu tampilkan data node, dan temp sama dengan temp next lanjut ke node berikutnya. Lalu printf ini null null artinya atau dia itu menandakan akhir dari link list. Nah, lanjut ke menu utama, kita menggunakan in main atau fungsi main. Itu ada struct node sama dengan node, ini inisialisasi add link list in choice data. Nah, di sini kan menunya itu boleh pakai switch case sama else. Di sini saya pakainya switch case karena tadi itu kita udah buat semua fungsi-fungsinya, jadi di in main ini kita tinggal panggil aja, jadi supaya lebih simpel gitu. Nah, di do ini kita panggil semuanya. Di do ini kita tampilin menu untuk operasinya itu printf, ini menu link list, terus kita tulis juga menunya dari 1 sampai 9 sesuai yang tadi disebutkan di soalnya. Lalu ini ada switch choice, yaitu untuk pilihan operasi berdasarkan penggunanya, jadi penggunanya itu mau input yang mana gitu. Jadi case yang satu ini kita panggil yang insert at beginning, lalu case 2 kita panggil yang insert at end, case 3 kita panggil yang delete first, case 4 kita panggil yang delete last, case 5 kita panggil yang search element, case 6 kita panggil yang count nodes, dan case 7 kita panggil yang reverse list, lalu case 8 kita panggil yang display list. Dan terakhir, case 9 itu kita akan keluar dari programnya, dan jika selain dari 1 sampai 9 itu, maka pilihannya tidak valid. Nah, coba kita akan running ya. Nah, jadi yang pertama contohnya, kita akan masukin datanya, misalkan 2. Kita masukinnya datanya, misalkan ini ya, 3 data, 1, 2, 5, sama 10 ya. Nah, kita coba tampilkan link listnya. Nah, di sini sudah ada ya link listnya 10, 5, 2, dan terakhirnya itu 0. Lalu kalau pengen insert node di akhir, itu kita tambahin aja, misalkan 20 kan terakhirnya. Nah, kita tampilkan lagi. Nah, jadinya ini ya, setelah ini kan tadi nambahinnya di awal, jadi makanya 10-nya di awal. Nah, kalau yang 20 ini kita nambahinnya untuk yang di akhir, jadi ada di akhir. Selanjutnya itu yang kedua ada di letter yang kelima. Nah, jadi yang 10-nya itu sudah terdelete atau terhapus ya. Lalu coba buka yang keempat, itu di letter yang terakhir. Nah, ini juga jadinya node yang terakhirnya yang 20 tadinya itu udah terhapus. Selanjutnya itu ada yang kelima, kita cari elemen tertentu. Di sini kan elemennya tinggal 5 sama 2 ya. Nah, semisal kita cari yang 5, nah ini keluar. Tapi kalau misalkan kita cari yang nggak ada, dia nggak kita cari yang nggak ada, dia nggak akan keluar. Jadi tulisannya elemen 4 tidak ditemukan, karena saya tadi masukin 4. Lalu lalu yang ke-6 itu ada hitung jumlah node. Nah, jumlah node yang tersisa itu tinggal 1.
karena tadi kita udah delete ya. Terus habis itu ini kita insert lagi dulu ya supaya agak banyak. Ini saya tambahin 1, 6, 9 ya. Kita tambahin dulu. Nah ini kan jadi 5, 7 sama 9. 5, 7 sama 9 ya. Nah ini kalau misalkan kita reverse harusnya jadi 9, 7, 5 urutannya ya. Nah jadinya kayak gitu. Terus terakhir, menu terakhir yaitu keluar. Nah kalau sudah keluar ini artinya programnya selesai. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.